Halo, hai sobat pendengar setia podcast 10 IPS 3. Mungkin kita semua tidak asing nih dengan siapa yang sedang berbicara. Nah, udah pada tenang gak nih? Oke, daripada penasaran, saya perkenalkan nama dulu. Saya biasa dipanggil Elak Bukardi, absen nomor 4. Tapi tenang, kalau namanya podcast tidak indah jika satu orang aja yang berbicara. Di sini saya bersama dua narasumber kita alias teman kelompok saya. Boleh tahu nih siapa aja? Halo semuanya, nama saya Maria Helena Cevi. Saya biasa dipanggil Cevi. Sungguh enak buah nangka. Nangka dimakan manis rasanya. Saya Verena, saya berasal dari Jakarta. Oke teman-teman semua, udah pada kenal kan? Udah sayang belum? Ya nggak gitu juga dong Lela. Oh iya ya, berbeda. Oke, sorry. Sebelum kita mulai, gimana nih kabar dari kalian berdua? Puji Tuhan baik-baik aja sih, kan di rumah terus. Kalau nggak di rumah baru tuh bahaya. Me too, how about you Ella? Syukurlah, aku juga baik-baik aja sih. Guys, gak kerasa udah gak lama lagi kita naik kelas 11. Tapi sebelum kita naik kelas, kita akan membahas tentang orang muda dan ekosistem kemaritiman di Indonesia. Omongin orang muda, pasti gak terlepas dong dari kata instan. Karena apa yang mereka mau itu dapat dengan mudah mereka gapai. Entah itu dengan cara yang baik ataupun yang negatif. Nah, tujuan mengapa kita bicarain ini, kita mau membangun semangat orang muda untuk bisa berani mengembangkan apa yang mereka miliki atau bakat yang mereka punya dan tidak bergantung pada internet saja. Tapi kan manusia itu nggak bisa terlepas dari internet, apalagi bagi generasi muda seperti kita ini. Dan juga terkadang banyak sekali informasi penting yang bisa kita baca melalui jejaring internet. Yap, bener banget Chevy. Tapi maksud kita adalah gimana sih menjadi anak muda yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. Aku mau nanya ke Verena. Ver, seberapa penting sih menurut kamu kemaritiman yang ada di Indonesia? Kalau menurut aku nih ya, maritim di Indonesia itu sangat penting. Tahu nggak kenapa? Karena kayak yang kita semua tahu bahwa Indonesia itu hampir sebagian besar adalah perairan. Nah, dari setiap wilayah perairan ini memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan beda dengan negara lain. Yes, sepemikiran kita. Dan untuk Cevi, menurut Cevi nih, apa yang bisa dilakukan oleh orang muda agar kemaritiman Indonesia bisa dapat berkembang? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu kemaritiman Indonesia itu seperti apa. Nah, dengan kita mengerti arti kemaritiman itu sendiri, pasti dengan sendirinya juga rasa peduli dan mau melestarikan itu akan muncul. Oke, makasih udah menjawab. Tapi kita harus tahu dulu gimana sih kehidupan kemaritiman di zaman dahulu. Kalian pada tahu tentang peradaban Mesir kuno nggak? Ya pasti tahu dong. Nah, apa yang ada di otak kalian saat aku nyebut Mesir kuno? Piramida Giza. Yup, bener banget. Kalau kamu Civi gimana? Sungai Nil. Oh my god, ternyata teman-teman saya tahu semua yang saya tanyakan. Oke, buat sahabat yang sedang mendengarkan, peradaban Mesir kuno merupakan peradaban yang berkembang di Asia Timur Laut Afrika. Peradaban ini dimulai dari tahun 3500 sebelum Masehi. Letaknya berada pada sepanjang Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini sangatlah penting bagi kehidupan peradaban Mesir kuno karena membuat pertanian dan peternakan menjadi lebih baik atau lebih berkembang. Ada loh fakta yang menarik dan sangatlah penting, yaitu saat pembangunan piramida. Kenapa? Karena waktu itu Sungai Nil itu dijadikan sebagai alat transportasi dalam mengangkat bebatuan. Kok gitu?
Jadi jarak antara tambang batu itu cukup jauh dari tempat dibangunnya piramida Giza. Nah, supaya mempersingkat waktu, Sungai Nil itu dijadikan sebagai alat transportasinya gitu. Karena jarak antara piramida Giza dan Sungai Nil tuh kebetulan cukup dekat. Wow, aku baru tahu loh. Tapi selain itu ada nggak yang menarik lagi dari piramida Giza gitu? Piramida Giza itu bukan hanya bangunan biasa loh teman-teman, melainkan merupakan makam para Firaun. Wah, kalau yang ini aku tahu. Ini berkaitan sama sistem kepercayaan mereka yang percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Jadi mereka sangat menghormati dan bahkan wajib memberikan sesajen di kuil-kuil yang dibangun. Dan yang dikuburkan di sana bukan orang sembarangan, melainkan para Firaun, wasir, para bangsawan, dan imam. Selain piramida Giza, ada juga loh peninggalan peradaban Mesir kuno yang masih secara nyata kita lihat sampai sekarang. Kalian tahu nggak contohnya apa? Nih kalau kalian nggak tahu ya, contohnya itu adalah pembuatan keramik, penggunaan tembaga, pengetahuan tentang astronomi, sistem kalender di tahun kabisat, teknik membangun bangunan besar, dan yang terakhir adalah matematika. Wah, saya yakin sahabat yang mendengarkan juga ada yang baru tahu kan? Sama saya juga kok. Nah, lalu kalau dilihat di zaman sekarang, maritim di Indonesia itu gimana sih menurut kalian? Kalau menurutku, kemaritiman Indonesia mungkin lebih bisa dikembangkan karena seperti yang dikatakan sama Verena tadi, bahwa perairan di Indonesia itu merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang dilakukan di Spot Marel yang menggelarkan PPKM, meningkatkan potensi kemaritiman Indonesia yang mengundang para pelajar, mahasiswa, hingga profesional. Ya, tujuannya untuk mengoptimalkan potensi maritim, memajukan UMKM dan para nelayan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir. Tanggapan yang baik. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa pemanfaatan maritim Indonesia sudah sangat bagus. Nah bener banget tuh, ada banyak banget loh pemanfaatan dari laut Indonesia. Saking banyaknya nih ya, itu tuh dibagi jadi dua, yaitu ekstraktif dan non-ekstraktif. Contoh dari pemanfaatan ekstraktif yaitu penambangan minyak, gas, mineral, pengambilan batu karang, penangkapan ikan, pengambilan mangrove, budidaya ikan, budidaya rumput laut, pengambilan pasir laut, masih banyak banget. Aku tahu, kalau untuk pemanfaatan ekstraktifnya itu seperti pariwisata, olahraga air, tempat acara sosial, penelitian juga, dan oh iya, seperti yang terjadi di suku Bajo, di mana mereka menerapkan pendidikan maritim. Jadi anak-anaknya yang ada di sana itu sekolahnya on off. Jadi misalnya saat laut sedang pasang atau bagus untuk mencari ikan, anak-anak akan pergi melaut untuk mencari ikan. Namun jika cuaca buruk, mereka kembali lagi ke sekolah untuk belajar. Lalu alasan mereka mau menjalankan sekolah on off itu apa sih? Oh, itu karena akses menuju sekolah itu cukup jauh, sehingga mereka anak-anak suku Bajo lebih memilih membantu orang tua mereka mencari ikan ke tengah laut. Tidak salah sih, di suku Bajo ini potensi sumber daya alamnya indah banget dan ada bermacam-macam juga. Bahkan mereka punya cara sendiri agar biota lautnya itu tetap terjaga, sehingga para pariwisatawan itu tetap selalu ingin berkunjung gitu loh. Jadi sangat berpengaruh ya ternyata sumber daya alamnya. Tapi kalau dari saya sendiri kasihan ya mereka, ya yang seharusnya bisa sekolah, bisa mendapatkan pelajaran seperti kita ini, tapi malam waktunya tuh dibagi untuk membantu orang tua. Ya nggak kebayang aja sih sama keadaan COVID-19 seperti sekarang. Pasti mereka tidak mendapatkan pelajaran. So, ini pesan penting buat kita semua. Buat kita semua, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Jangan berkumpul, wajib mencuci tangan ya sahabat semua. Agar keadaan kembali membaik dan kita semua bisa mendapatkan pelajaran dengan baik pula. Ya, kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir. Iya, negara maritim itu apa sih? Negara maritim itu adalah negara yang berada di antara perairan yang luas. Salah satunya adalah Indonesia kita ini. Kalian pada tahu nggak nih, Indonesia itu masuk peringkat kedua loh setelah Kanada.
yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Wow, anak muda zaman sekarang wajib tahu ini sih, karena masa depan negara ini ada di tangan mereka. Kenapa gitu, Cevi? Ya karena kita bisa lihat kalau generasi sekarang lebih banyak fokus sama dunia sendiri, dan juga terkadang bisa merugikan kita atau orang lain. Contohnya aja sekolah online seperti ini, masih banyak sekali teman kita atau bahkan kita sendiri mungkin jarang ikut meeting, malas kerjain tugas, lupa waktu karena bermain game, bermain HP, bermedia sosial, dan sebagainya. Jangan sedih dong Cevi, kita punya saran yang baik loh buat orang-orang muda. Nih ya, masalah yang hampir semua orang mengalaminya yaitu waktu. Kalian tahu nggak self-management? Oh ya, tahu. Iya, tahu. Nah itu yang kita butuhkan sekarang ini. Kita itu gak bisa mengharapkan orang lain atau orang tua, apalagi dia, untuk menjadi sukses. Dibutuhkan rencana, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan diri dari dalam diri kita sendiri. Bentar. Kalau nggak salah itu konsep manajemen ya. Tapi bukannya manajemen itu untuk perusahaan atau organisasi? Bener banget tuh. Tapi manajemen itu bukan hanya untuk sebuah organisasi. Diri kita sendiri tuh juga membutuhkan manajemen diri atau self-management. Untuk dari self-management itu seperti mengatur waktu belajar dengan melakukan hal lain kah? 100 buat kamu. Tapi bukan hanya itu aja loh. Self-management itu adalah semua yang ada dari diri kita, dimulai dari aktivitas, mental, sifat, dan hubungan sosial. Cara agar kita bisa terapkan self-management itu seperti apa? Yang paling penting ya kita harus tahu diri kita sendiri, harus ngerti dan harus bisa menangani dengan apa yang dirasakan diri kita sendiri. Bisa datang dari luar, seperti dukungan orang tua, teman-teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Wah, hari ini kita dapat banyak banget pesan. Tapi ada lagi satu pesan dari sebuah cerpen yang mungkin kita semua pernah dengar nih. Tapi pesannya itu benar-benar ngena banget ke orang muda terutama. Pokoknya semua yang dengar podcast inilah. Cerpen apa tuh? Kayaknya seru. Buat kalian yang dengar jangan pergi dulu ya. Kita dengar dulu nih ceritanya. Bener tuh Fer, harus dengar ya sahabat. Oke, jadi kisahnya itu bercerita tentang lebah dan beruang. Di suatu sore, beruang ini sedang menyusuri hutan kan. Nah, di tengah perjalanan, dia lihat ada sarang lebah yang jatuh dan madu yang ada di dalam sarang lebah itu tumpah. Dia tergiur kan. Nah, karena dia tahu itu jatuh, tapi dia masih takut nih. Jadi dia pergi ke sana untuk mengecek apakah masih ada lebahnya atau tidak. Terus dia jalan tuh, tuk. Kok gitu ya? Maksudnya jalan. Nah, terus saat dia mengecek gitu kan, maksudnya memeriksa, tiba-tiba datang tuh sekumpulan lebah, pemilik dari sarang lebah ini. Tanpa basa-basi, si raja dari lebah menyuruh lebah lainnya untuk menggigit sang beruang. Nah, beruang ini digigit dan dia marah. Tapi karena lebah kan terbang tuh, dan jumlahnya juga gak dikit gitu, banyak. Tambah digigit dong, dan pada akhirnya beruang ini lari terbirit-birit. So, what's the moral value for the young people and everybody listening now? Okay, the moral value is that we need to be more prudent in resting our passion and emotion. So it's like self-management. Yes, I see. And if we get self-management, we will naturally understand what we have to do for Indonesia. Yap, bener banget Verena. Semoga apa yang kita sampaikan di episode podcast kali ini dapat diambil pesannya dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih untuk kedua narasumber cantik kita, Verena dan Cevi. Thank you juga buat para guru dan orang tua yang selalu mendukung kita. Terima kasih juga buat semua orang yang sudah mendengar podcast indah ini. Kita bertiga pamit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye, thank you. Thank you.